إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وتبنا علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. Ikhwani ikhwati fillah, azanallah wa iyyakum jami'an. Para pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kami via udara ini untuk belajar bersama mengkaji ayat dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tema pembahasan tentang masalah akidah. Dan pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang kemarin kita sudah mulai, yaitu berkaitan dengan masalah qawaid asmaul husna, ya kaidah-kaidah di dalam memahami nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pembahasan ini ya kita kedepankan sebab buku yang akan kita baca nanti akan berbicara banyak tentang masalah cara memahami yang benar dalam nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas atau membaca kaidah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkenaan dengan kaidah di dalam menetapkan nama-nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua kaidah yang kemarin kita sudah baca, ya menurut ya penjelasan beliau. Yang pertama yaitu kaidah yang berbicara tentang masalah menetapkan nama dan sifat Allah secara umum, di mana beliau menjelaskan fil wajibi nahnu nususil kitabi wa sunnah fi asma'illahi wa sifatihi ibqa'u dalalatiha ala dhahiriha min ghairi tahyir. Ketika kita berinteraksi dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban kita adalah menetapkan sebagaimana tekstualnya. Ibqa'u dalalatiha. Ya, kita menetapkan sebagaimana tekstualnya tanpa kita merubahnya, tanpa kita memalingkan maknanya, ya, atau kita menambahi sesuai dengan akal dan pemahaman kita. Mengapa kita harus menetapkan nama Allah sebagaimana tekstualnya? Karena yang pertama Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, Allah memilih ketika menurunkan kitabnya yang mulia, yang suci, yaitu Al-Quran, dari sekian banyak bahasa yang ada di dunia ini, Allah SWT memilih bahasa Arab. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pun yatakallam bil lisanil Arabi. Ya, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pun berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Maka dalam hal ini kita wajib menetapkan nama dan juga sifat Allah sebagaimana tekstual di dalam bahasa Arab. Apakah ada di sana yang memalingkan dari makna aslinya? Ada. Semisal kemarin kita beri contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy-istawa. Ketika berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bersemayam di atas arsy. Di mana ada sebagian kaum muslimin yang menafsirkan makna istiwa dengan istaula. Artinya adalah menguasai. Ya, tentunya ini memalingkan makna. Karena Allah SWT mengatakan Allah bersemayam, ya tinggi, wartafa'a ala arsyihi, ya bersemayam di atas ars, bukan artinya duduk seperti ini, ya, tapi berada di atas arsy, tinggi di atas. Ya, Allah tidak butuh kepada makhluk. Ya. Namun karena sebagian orang memahami kalau diartikan istiwa itu dengan bersemayam, berarti
Seakan-akan Allah itu seorang raja yang duduk di atas singgasananya, sehingga perlu ditafsirkan dengan makna istawla, menguasai. Nah, ini tentunya pemahaman yang keliru. Ya, bahkan nanti kita akan mendapatkan keterangan dari beliau, ya, ketika kita menetapkan nama dan juga sifat Allah SWT sesuai dengan daya tangkap kita, sesuai dengan akal kita, maka itu tindak kejahatan yang paling besar dari seorang hamba kepada mencipta kepada Allah SWT. Jadi sudah sederhana, ya, kaidahnya menetapkan sebagaimana tekstualnya. Sudah, ya, ketika Allah SWT mengatakan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, ya sudah, kita tetapkan bahwa Allah itu memiliki dua tangan. Ya, di dalam sebuah hadis ya Nabi SAW, atau dalam banyak ayat juga Allah menyebutkan bahwa Allah itu memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, kita tetapkan Allah itu memiliki wajah. Adapun ya nanti tentang ketika muncul pertanyaan, kalau Allah memiliki nama, memiliki wajah, memiliki kedua tangan, bukankah ini nanti akan melahirkan pemahaman tasybih, menyerupakan dengan makhluk? Tidak, karena wajahnya Allah tentunya yaliku bijalalatihi, ya, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, tidak sama. Sebagaimana di dalam kehidupan ini kita menjumpai adanya istiraku fil asma, akan tapi yakhtalif fil haqiqah, ya, adanya kesamaan dari sisi nama tapi berbeda dari sisi hakikat. Seperti kita punya tangan, ya, meja ini, atau kita punya kaki, meja ini juga punya kaki, apakah sama? Ya, antara kaki saya dengan kaki meja ini tentunya berbeda. Ya, itu di dunia. Ya, secara hawasi, secara penglihatan mata telanjang kita bisa melihat adanya istirak fil makna, akan tetapi ya berbeda dari sisi hakikat. Lalu bagaimana ketika kita bicara dengan zatnya Allah? Tentunya lebih tinggi daripada yang ada dalam alam khayal kita. Ya, taib. Ini kaidah yang pertama. Ya, kita ulang. Kemudian kaidah yang kedua, kaidah di dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan disebutkan kaidah dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Kaidah yang pertama, karena beliau menyebutkan beberapa kaidah di sini. Kaidah yang pertama, bahwa asma'ullahi kulluha husna. Kita menetapkan bahwa semua nama Allah itu memiliki puncak keindahan. Ya, Allah SWT berfirman, walillahil asma'ul husna. Ya, bagi Allah nama-nama yang indah. Ya, maknanya apa? Maknanya kita wajib meyakini bahwa di dalam setiap nama Allah SWT itu terkandung sifat kesempurnaan di dalamnya. Ya, terkandung sifat kesempurnaan di dalamnya, tanpa ada celah sedikit pun. Ya, tanpa ada celah sedikit pun dari sisi manapun. Dilihat dari sisi kiri, dari sisi kanan, ditinjau dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah, tidak ada celah sedikit pun di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita beri contoh berbeda dengan nama yang mungkin dimiliki oleh seorang manusia. Dia memiliki nama yang indah. Ya, semisal ada orang dia namanya Muhammad, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dia memiliki banyak sisi kekurangan. Mungkin dari sisi postur tubuh, mungkin dari sifat, ya, mungkin dari beberapa hal yang mana sifat kurang itu senantiasa ada pada diri seseorang. Tapi berbeda dengan Allah SWT. Nama-nama Allah SWT sekali lagi, ya, itu ghayatu atau balighu fil husn, ghayatuhu. Jadi bisa dikatakan klimaksnya, klimaks puncak dari kebaikan, dari keindahan yang ada pada setiap nama dan sifat Allah SWT. Nah, ini dibawakan oleh beliau untuk nanti melahirkan sebuah pemahaman nama Allah itu tidak sama dengan nama makhluk. Ya, nama Allah itu tidak sama dengan nama makhluk. Nama Allah lebih tinggi dari nama yang kita dengar. Ketika kita mendengar nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, ya, atau Al-Alim, Allah itu maha mengetahui.
ya, atau As-Sami', Allah itu maha mendengar. Maka Allah SWT pendengarannya, penglihatannya, ilmunya itu lebih lebih tinggi daripada yang terbayang di dalam benak kita. Karena Allah SWT Latiful Khabir. Allah itu maha mengetahui sampai bisikan hati yang ada di dalam hati kita semuanya. Siapa di antara kita yang ilmunya bisa nembus seperti itu? Wah, kalau ada, bisa jadi dukun, ya. Dia akan meramal ini dan itu, ya. Berbeda dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sendiri, ya, apa yang terjadi di 3 rumah dari rumah ini, kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang di sana. Bahkan apa yang dilakukan oleh orang di balik tembok ini kita nggak tahu. Tapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu, ya. Nah, ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga adalah Asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Karena Allah SWT zatnya adalah zat yang maha mulia, maha tinggi, maha di atas segalanya, ya, maha yang berbeda dengan makhluk dan seterusnya. Maka dalam masalah menetapkan nama-nama Allah SWT itu tidak terbilang dengan bilangan tertentu. Dalil dalam masalah ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW dalam doa istiftah beliau, As'alukallahumma bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik wa 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ini syahidnya. Ketika Nabi SAW berdoa, ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau telah namakan dirimu, ya, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang telah engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu. Nah, ini menunjukkan kepada kita ada nama-nama Allah SWT yang Allah sembunyikan di ilmu ghaibnya yang tidak dijelaskan kepada makhluk. Ya, maka kita nggak boleh menetapkan bahwa Allah hanya memiliki beberapa nama, ya, baik yang masyhur di tengah kita yaitu 99 nama atau hanya beberapa nama, ya, seperti yang ada di beberapa akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah yang mereka membatasi bahwa nama Allah hanya 20 nama, ya, atau 7 nama. Ya, ini tentunya termasuk bagian daripada, ya, tindak kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lebih daripada apa yang kita berikan di dalam nama-nama tersebut. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa menghitungnya maka dia akan masuk dalam surga. Para ulama kita menjelaskan bahwa hadis ini maksudnya bukan dalam rangka menjelaskan bahwa Allah hanya memiliki 99 nama, bukan ini. Tapi lihat, perhatikan dari akhir hadis ini, man ahsaha dakhalal jannah. Ini poin daripada penekanan yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang mulia ini, ya, yaitu bahwa Nabi SAW sedang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mampu menghafal nama-nama Allah. Bukan cuma menghafal, akan tapi dia memahami setiap kandungan daripada nama-nama Allah SWT. Dia paham apa itu alim, ya, apa itu sami, apa itu ghafur, apa itu razzaq, apa itu khaliq, dan seterusnya. Kemudian dia mengamalkan kandungannya. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Ambil contoh ketika Allah SWT memiliki sifat al-afu, yang maha pemberi maaf. Maka bagaimana kita itu bisa mengamalkan kandungan dari sifat Allah maha pemberi maha memberi maaf tadi. Ya, sehingga ketika kita menjumpai ada orang berbuat salah kepada kita dan kita mampu untuk membalas, kita beri maaf. Kenapa? Karena Allah itu maha memberi maaf, ya. Ketika Allah SWT memiliki nama
Al-Basir, atau Allah SWT memiliki nama As-Sami' dan seterusnya, maka kita berusaha mengamalkan kandungan yang ada di dalam kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 kaidah yang kita bahas kemarin. Sekarang kita akan ambil 2 kaidah berikutnya yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan nama-nama Allah. Yang berikutnya, yang keempat, berarti kata beliau, asma'ullahi la tathbutu bil aql wa innama tathbutu bisyar. Kaidah dalam masalah menetapkan nama-nama Allah SWT adalah nama-nama Allah tidak bisa ditetapkan hanya dengan menggunakan akal dan logika. Tidak bisa kita menetapkan nama-nama Allah SWT dengan akal, dengan logika. Ketika kita memahami sesuai dengan tingkat pemahaman kita yang tentunya lemah, apalagi ketika bicara tentang masalah zat yang maha agung, zat yang maha besar, zat Allah SWT, ya tentunya nggak akan sempurna, tidak akan sempurna. Ini sisi kekurangan kalau kita menetapkan nama Allah dengan menggunakan akal juga logika. Nanti insya Allah kita akan sebutkan contohnya. Ya, lalu bagaimana? Wa innama tathbutu bisyar. Namun semuanya adalah tauqifiyah. Artinya kita menetapkan melalui dalil. Menetapkan nama Allah melalui dalil. Ya. Kata beliau, fahiya tauqifiyatun yatawaqqafu itsbatuha lama jaa'a 'ani syar'. Fala yuzadu fiha wa la yunqasu li'anna al-aqla la yumkinuhu idrak ma yastahiquhu ta'ala. Nama-nama Allah SWT itu tauqifiyah. Tauqifiyah ya sudah, kita menerima apa yang ada di dalam nusus, apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Maka dalam menetapkan, kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Allah mengabarkan, Allah memiliki nama ini, memiliki sifat ini. Nabi kita SAW juga mengabarkan kepada kita bahwa Allah memiliki nama ini, memiliki sifat ini. Sudah kita tetapkan. Fala yuzadu fiha, kita nggak boleh menambahinya, wala yunqasu, dan kita tidak boleh menguranginya. Artinya kita nggak boleh memberikan nama kepada Allah SWT dengan nama yang tidak pernah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kita nggak boleh hilangkan nama dan sifat Allah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, kaidahnya adalah kita tetapkan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Kenapa? Li'anal aqla la yumkinuhu idrak ma yastahiquhu ta'ala. Karena akal kita, pikiran kita nggak akan mungkin sanggup mengetahui segala sisi yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan sebuah contoh. Ketika ada seorang kedatangan seorang profesor, ya, orang besar, ya, mungkin dia adalah seorang peraih Nobel, ya. Ketika kita tidak tahu dia, maka mungkin akan banyak kekurangan yang kita sifatkan kepada dirinya, karena kita anggap dia biasa saja, karena kita bertemu bukan pada sebuah forum yang sedang menjelaskan tentang kehebatan dia. Kalau kita mendapatkan ada orang besar, kemudian tidak kita sifati dengan sifat kebesarannya tadi, ya, prestasinya tadi dan seterusnya, kita anggap bahwa orang tersebut telah mengurangi haknya. Ya, telah mengurangi haknya. Kita beri contoh, misal kita seorang pegawai biasa, kemudian kita bertemu dengan big boss yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian kita, karena nggak tahu itu siapa, kita anggap ya biasa saja. Orang itu biasa, ya kita nggak merunduk-runduk, ya kita tidak sebagaimana seorang bawakan kepada atasan. Ya, orang yang melihat kita memperlakukan big boss kita seperti itu akan menganggap kita itu kurang ajar. Lalu bagaimana ketika kita bicara dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi? Ya, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, zat yang tidak ada satupun makhluk yang sama dengannya. Makanya dalam hal ini nggak akan mungkin sanggup akal kita mensifati Allah sebagaimana mestinya. Wa ma qadarallahu haqqa qadri. Kita akan sanggup ya memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana
sebagaimana yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fawajaba al-wuquf fi dzalika ala syar' wa li anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsa aw inkar ma sumiya bihi nafsa jinayatun fi haqqihi ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk berhenti sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi, ya, karena dengan kita memberikan nama kepada Allah dengan nama yang Allah sendiri tidak menamakan dirinya, atau mengingkari dari sebagian nama yang Allah SWT sebutkan kepada dirinya, maka ini jinayah. Jinayah kalau diterjemahkan adalah tindak kriminal, ya, tindak kejahatan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk kesyirikan. Ya, bentuk kesyirikan. Dan para ulama kita menjelaskan kesyirikan itu bisa bermula dari tidak sempurnanya seseorang di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itu ya'dilun itu menyamakan antara Allah dengan sifatnya. Makanya kalau kita perhatikan, orang yang percaya kepada dukun, itu kan sisi kesyirikannya ketika menyamakan adanya makhluk memiliki ilmu ghaib sebagaimana Allah SWT memiliki ilmu ghaib. Padahal kan nggak mungkin. Ya, makhluk itu mengetahui perkara yang ghaib. Sampai selevel Nabi, sampai selevel para malaikat itu pun nggak mengetahui perkara yang ghaib, kecuali setelah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bentuk kesyirikan. Ya, bentuk kesyirikan. Ya. Ini kaidah yang keempat, ya, kaidah yang berbicara tentang masalah dalam menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita sifatnya adalah tauqifiyah, ya, terima jadi, menerima apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Apakah ada di zaman kita yang menetapkan nama Allah dengan menggunakan akal dan logikanya? Ada. Seperti yang tadi kita sedikit singgung, ketika menetapkan nama Allah dengan hanya beberapa bilangan. Ada yang 20, ya. Ada yang cuma 7, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi wa wahdaniyah. Lihat bagaimana dari nama-nama ini, ya, kita jarang jumpai di dalam Al-Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti qidam dan baqa. Apakah ada nama dan sifat Allah yang Allah namai dirinya dengan qidam, yang Allah namai dirinya dengan baqa, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam namai Allah SWT dengan qidam atau baqa? Tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran, Allah SWT sebutkan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya, Allah itu al-awwal, al-akhir. Daripada kita namai qidam yang memiliki makna al-awwal, kemudian daripada kita namai al-baqa yang memiliki nama al-akhir, kenapa enggak kita gunakan nama dan sifat Allah SWT al-awwal wal akhir? Ya. Jawabannya adalah karena menggunakan pemahamannya bahwa Allah itu qidam, bahwa Allah itu baqa. Qidam itu artinya adalah Allah itu, ya, ada tanpa ada yang menciptakan. Qidam, ya. Nah, ini kan lebih enak kalau kita menggunakan bahasa Al-Quran, al-awwal, sudah selesai. Atau al-baqa. Al-baqa artinya adalah Allah itu zat yang maha tetap ada, nggak menjumpai yang namanya kematian. Allah sebutkan dalam Al-Quran al-akhir, sudah selesai. Ya, tapi karena menggunakan akal, artinya adalah ini, artinya adalah itu, dan seterusnya. Akhirnya lahirlah sebuah pensifatan atau pemberian nama kepada Allah SWT, ya, menggunakan akal dan juga logikanya. Atau mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya jelas Allah SWT mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surat Al-Ikhlas, ya, Allah SWT menjawab, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun atau tidak ada satu pun makhluk yang sama dengan Allah. Ya. Tidak ada yang sama dengan
Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, ini kaidah yang keempat. Kaidah yang terakhir di kaidah nama Allah Subhanahu wa taala bahwa kullu ismin min asma'illah fa innahu yadullu ala dzatillah wa ala sifah allati tatammanaha wa ala al-athar mutarattabu alaihi in kana muta'addiyan. Kaidah yang kelima yang terakhir, semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada zatnya Allah. Ini yang pertama. Jadi setiap nama Allah itu menunjukkan kepada zatnya Allah. Kemudian menunjukkan kepada sifatnya Allah. Yang pertama menunjukkan kepada zatnya Allah. Kemudian yang kedua menunjukkan kepada sifatnya Allah. Kemudian yang ketiga, ya, adanya buah atau efek dari nama tersebut. Ini kaidah. Kullu ismin min asma'illah fa innahu yadullu ala dzatillah wa ala sifah allati tadhammanaha wa ala al-athar mutarattabu alaih. Tiga ini, ya. Artinya apa? Artinya bahwa ketika ada nama Allah di dalam Al-Qur'an atau dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menunjukkan kepada zat. Nggak mungkin ada sebuah nama tanpa ada zat. Ya, ketika saya mengatakan ini meja, ya ini zat meja. Ya. Ketika misalkan ada orang menyebut Arif Hidayatullah, ya ini zatnya. Ya, ketika ada orang menyebut ini tembok, ya itu zatnya. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa ketika ada nama Allah, ya, ini nama Allah SWT. Tapi zatnya Allah SWT, ya tentunya enggak sama seperti yang terbayang di dalam diri kita ketika kita mendengar nama Allah SWT itu maha besar, maha tinggi. Ya, Allah itu memiliki wajah, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan. Yatakallam berarti Allah itu memiliki sifat atau memiliki alat untuk bicara. Kemudian dikatakan dan Nabi SAW mengatakan bahwa Allah itu memiliki kaki, ya, memiliki tangan dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah SWT zatnya ada. Tapi seperti tadi, ya tidak boleh kita membagaimanakan, tidak boleh kita menyerupakan. Insyaallah nanti kita akan sebutkan pada kaidah-kaidah yang berikutnya. Yang pertama menunjukkan kepada zat. Yang kedua menunjukkan kepada sifat. Ya. Ketika Allah SWT menyebutkan bahwa Allah itu memiliki sifat al-azim, memiliki nama ar-Rahman. Ya, maka menunjukkan di situ adanya sifat ya rahmah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Al-Kabir, ya Allah itu maha besar, maka memiliki sifat kebesaran. Ya, Allah memiliki sifat kebesaran. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingannya. Ya, seperti tadi kita katakan laisa kamitslihi syai'un fa huwas samiul basir. Atau dalam surat Al-Ikhlas di ayat yang terakhir tadi, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, terkandung di dalamnya adanya buah atau efek dari nama tersebut. Ya. Dari nama tersebut. Beliau memberikan contoh seperti ini. Mithalu dzalika fi ghairi muta'addi. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang muta'addi, ada yang ghairu muta'addi. Muta'addi artinya membutuhkan adanya objek nanti. Ghairu muta'addi berarti tidak membutuhkan objek. Ya, seperti Al-Azim, Maha Agung. Ya. Fala yatimul imanu bihi hatta tu'mina bi itsbatihi isman min asma'illahi dalan ala dzatihi ta'ala. Seperti halnya Al-Azim. Maka dalam hal ini tidak akan mungkin dikategorikan sempurna keimanan seorang hingga dia beriman dengan menetapkan bahwa Al-Azim itu termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada zatnya Allah. Al-Azim berarti ada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa la ma tadhammanahu min as-sifah wa hiya 'azamah. Dan yang kedua, kita wajib mengimani kandungan dari nama ini. Ya, kandungan dari nama ini yaitu terkandung sifat 'azamah.
ya keagungan. Ya. Adapun mithalu dzalika fi al-muta'addi, contoh dalam masalah nama Allah SWT yang muta'addi, ta'addi artinya membutuhkan objek, Ar-Rahman. Contohnya adalah nama Allah Ar-Rahman. Fala yatimul imanu bihi hatta tu'mina bi itsbati isman min asma'illahi dalan ala dzati ta'ala. Maka enggak akan sempurna keimanan seorang hingga dia mengimani dengan menetapkan bahwa Ar-Rahman ini termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada zatnya Allah. Menunjukkan kepada zatnya Allah. Jadi Ar-Rahman, ya di situ terkandung bahwa Allah itu ya Ar-Rahman menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatu dzamanahu minas sifah. Dan kita wajib mengimani apa yang terkandung di dalam nama ini, yaitu sifat Ar-Rahmah, sifat rahmat. Ya, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wala ma tarattaba alaihi min atharin wa huwa innahu yarhamu man yasha. Ya, sebagaimana kita juga wajib mengimani ya buah atau efek dari sifat tersebut, yaitu yarhamu man yasha. Allah Maha mengasihi bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, bisa jadi Allah mengasihi orang yang beriman, ya, atau bisa jadi orang kafir, orang munafik, ya, orang-orang nggak pernah sujud, ya Allah SWT beri kasih sayang kepada mereka. Buktinya mereka hidup, buktinya tidak Allah adab, buktinya Allah kasih rezeki, buktinya Allah kasih kesuksesan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ya rahmatnya Allah SWT Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, tentunya ada hikmah di balik daripada itu semuanya. Nah, ini ya ikhwah tentang kaidah di dalam menetapkan nama-nama Allah SWT yang keempat dan yang kelima. Ya, mohon disimak, diperhatikan, dipahami secara baik, karena ini bisa dikatakan sebagai anak tangga untuk bisa memberikan pemahaman yang sempurna kepada kita tentang nama-nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, kaidah yang keempat adalah menetapkan nama Allah atau nama-nama Allah itu ditetapkan hanya dengan dalil, ya, tidak boleh menetapkan dengan akal dan juga logika. Kemudian yang keempat, yang kelima, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya menunjukkan kepada zatnya Allah. Yang kedua, sifatnya Allah. Yang ketiga adalah kepada buah atau efek dari nama tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ini barangkali yang bisa kami uraikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang masih ada kita penjelasan tentang kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi nama, esok insyaallah kita bahas tentang sifatnya. Sekali lagi terima kasih, barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.